Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, kan mahasiswa sekalian, kita ketemu lagi pada materi praktek ibadah. Kali ini kita akan bahas mengenai zakat ya. Zakat kita akan mulai dari definisi ya, zakat itu sendiri, kemudian infak dan sedekah. Kemudian hubungan zakat dan sholat, dalil nakli daripada perintah zakat, kemudian hukum bagi yang tidak menunaikan zakat, macam-macam zakat, golongan mustahil zakat, yang terakhir golongan yang tidak boleh menerima zakat. Baik, kita akan mulai dari definisi zakat. Zakat secara etimologis atau secara bahasa artinya tumbuh, berkembang ya, berkah. Bahasa Arabnya itu an-numu. Atau dapat pula berarti membersihkan dan mensucikan. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 103, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Mutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dan dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka, ila akhiril ayat. Sedangkan secara terminologis atau secara istilahi, zakat berarti derma ya. Derma itu pemberian yang telah ditetapkan jenisnya, jumlah dan waktu ya, daripada suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan, dan pendaya gunaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Itu sekilas tentang definisi dari zakat secara bahasa dan secara istilah. Sekarang kita masuk pada definisi infak ya. Infak dan sedekah. Infak adalah lebih luas dan lebih umum dibandingkan dengan zakat. Kalau zakat itu ditentukan jenisnya, kemudian jumlahnya, termasuk waktunya ya. Kalau infak itu lebih luas dari zakat karena dia tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, dan waktunya suatu kekayaan atau harta yang harus didermakan. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diberikan. Kalau zakat itu ada ketentuannya, misalnya 2,5%, 5%, 10%, 20%, tergantung jenis daripada zakatnya. Ya, umumnya 2,5%. Kalau infak itu tidak ada kadar nisab ya, tidak ada kadar berapa presentasinya, termasuk waktu penyerahannya juga tidak ditentukan. Kalau zakat kan harus nisab, harus mencapai batas minimal harta, kemudian ada haul, batas waktu untuk mengeluarkan zakat, itu untuk zakat. Kalau infak dia lebih luas, tetap dalam jenis harta ya, umumnya infak itu dalam jenis materi, namun waktu dan kadarnya ya, waktu dan nominalnya ya, jumlahnya itu tidak ditentukan. Adapun sedekah mempunyai makna yang lebih luas lagi daripada infak. Kalau zakat tadi ditentukan waktunya, kemudian jenisnya dan kadarnya, infak tidak ditentukan kadarnya dan waktunya. Sedekah lebih luas lagi, bahkan tidak ditentukan jenis harta, tidak harus jenis harta maksudnya, yaitu sedekah tidak harus berjenis harta. Di sini dikatakan bahwa sedekah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu, dan juga yang tidak terbatas pada materi, tetapi dapat dalam bentuk non materi. Misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada sesama. Dan sedekah adalah ungkapan kejujuran atau siddiq imannya seorang. Sebagaimana pernah dikemukakan dalam sebuah hadis, tabassumuka ila akhika maka sedekatun.
senyum manismu yang tulus dari hati terhadap saudaramu itu merupakan sedekah. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya. Maknanya lebih luas. Sedekah itu kan setiap kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan ya itu juga masuk dalam terminologi sedekah. Jadi sedekah itu maknanya lebih global lagi, lebih luas lagi. Apa hubungannya zakat dengan sholat? Al-Quran menyebutkan perintah sholat dan zakat kurang lebih dalam 27 tempat atau ayat. Sehingga pelaksanaan sholat dan zakat itu merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan ya. Sering kita menemukan ayat yang berbunyi aqimus sholah wa atuz zakah. Alladzina yuqimunus sholah wa yutunaz zakah. Jadi kalimat sholat dan zakat itu selalu disandingkan. Hal ini tercermin pula pada masa perintah Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu saat melihat dalam masyarakat mulai ada pemilahan ya antara perintah zakat dan sholat. Beliau mengungkapkan, demi Allah saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah kewajiban atas harta. Jadi ketika Rasulullah wafat, khilafah Islamiyah atau kepemimpinan umat Islam itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu sudah mulai banyak yang murtad ya, sudah mulai banyak yang enggan membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertekad dalam dirinya dan kemudian juga didukung oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum majma'in bahwa siapapun yang ingkar terhadap perintah zakat maka dia irtadda minad din, maka dia sudah keluar dari agama. Karena perintah zakat itu sama dengan perintah sholat wajibnya ya, sama-sama bagian daripada rukun Islam. Jadi kalau melaksanakan sholat tapi di sisi lain mengingkari perintah zakat, artinya tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia dihukumi irtadda minad din atau murtad. Murtad itu berarti dianggap sudah keluar daripada agama ya, sudah keluar daripada akidah agama. Itu hubungan zakat dengan sholat. Dalil nakli tentang perintah zakat, banyak sekali dalil Al-Quran yang mengarah kepada perintah zakat ya. Salah satunya adalah dalam At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan. Maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran ya dan cinta yang berlebihan kepada harta benda dan mensucikan mereka. Maksudnya zakat itu akan menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka yang mengeluarkannya dan memperkembangkan harta benda mereka ya. Hartanya menjadi berkembang, produktif, berkah. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu wahai Muhammad, kata Allah, menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hukum bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Ada 3 poin di sini. Pertama, zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui umat Islam secara ijma'. Ya. Artinya sudah ittafaqa jami'u ulama ya, semua ulama sudah sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Bahkan Al-Quran sering memasangkannya atau mensejajarkannya dengan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Sehingga seorang yang tidak menunaikan zakat karena ia mengingkari hukum wajibnya berzakat, maka ia dinyatakan telah keluar dari agama Islam. Irtadda minad din, dia sudah dianggap kafaro, sudah kafir secara akidah. Kalau dia menganggap bahwa perintah zakat itu tidak wajib ya. Kalau dia berpikir seperti itu bahwa perintah zakat itu tidak wajib,
berarti dia sudah irtadda minaddin, sudah keluar daripada akidah Islam. Poin yang kedua, seseorang tidak mengingkari wajibnya menunaikan zakat, namun dia enggan, malas ya, karena pelit untuk mengeluarkannya, maka ia memikul dosa disebabkan keengganan itu tanpa mengeluarkannya dari agama. Dan hakim atau lembaga resmi ya hendaknya mengambil zakat itu secara paksa dan menjatuhkan ta'zir atau hukuman. Jadi poin yang kedua adalah mereka tidak mengeluarkan zakat bukan karena mengingkari hukum wajibnya zakat, namun karena dikuasai nafsunya sehingga dia enggan mengeluarkan zakat. Sebenarnya dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, namun tidak dikeluarkan karena malas, enggan gitu ya, enggan, tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, dia tidak dihukumi keluar dari agama, tidak dihukumi sebagai orang yang murtad, namun dia memikul dosa yang besar sebagaimana dosa meninggalkan sholat. Jadi dosa besar termasuknya. Dan kemudian dalam hal ini pemerintah ya melalui lembaga yang yang ditugaskan untuk memungut dan membagikan zakat, kalau di kita itu namanya Baznas ya, itu wajib untuk memaksa ya, dalam tanda kutip memaksa, karena ini sebenarnya dipaksa untuk masuk surga ya kalau secara hakikat, karena dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya, dipaksa untuk dikeluarkan zakatnya, dan dia diberikan hukuman supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Poin yang ketiga adalah seseorang yang tidak menunaikan zakat karena ketidaktahuannya. Jadi ini persoalannya adalah adamul ilmi, bodoh, tidak memiliki ilmu tentang hukum zakat itu. Hukumnya wajib, maka dimaafkan, dan dia wajib untuk mencari ilmu ya, menuntut ilmu, belajar tentang kewajiban-kewajiban di dalam Islam ya, termasuk salah satunya kewajiban mengeluarkan zakat. Baik, sekarang kita masuk pada jenis-jenis atau macam-macam zakat. Secara umum zakat ada dua, ada zakatul nafsi, ada zakatul mal. Ada zakat nafs atau disebut juga dengan zakat fitrah ya, zakat fitrah. Yang kedua zakatul mal atau zakat harta. Zakat fitrah itu kita sudah mafhum semua ya, bahwa sejumlah pemberian yang kita berikan biasanya dalam bentuk makanan pokok yang kita makan. Kalau Indonesia ini kan umumnya beras, 3,5 liter dikeluarkannya, kadarnya 3,5 liter, diberikan kepada asnafus samaniyah, 8 golongan yang akan nanti kita bahas ya. Itu waktunya biasanya dikeluarkannya afdolnya itu adalah di hari terakhir Ramadan, setelah matahari terbit, setelah matahari terbenam di akhir Ramadan, sebelum matahari terbit di 1 Syawalnya, di lebarannya, di Idul Fitrinya. Itu biasanya waktu yang diambil oleh para ulama sebagai waktu yang afdal. Namun khawatir terjadi hal-hal yang misalnya lupa dan lain sebagainya, boleh diawalkan ya, itu soal pemberiannya atau waktu dikeluarkannya. Itu zakat fitrah ya. Zakat mal adalah, atau zakat harta adalah sejumlah harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan guna membersihkan kekayaan dan mensucikan pemiliknya. Ya. Ini untuk zakat mal. Ini sudah kita lihat di sini ya, jenis-jenis zakat, bahwa zakat fitrah atau fidyah atau zakat nafs atau jiwa disebut juga zakat fitrah, yaitu zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Id. Nah, ini jumhur ulama mengatakan bahwa waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dan boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal. Boleh, dibolehkan, tetapi afdolnya adalah tadi yang saya katakan di akhir Ramadan ketika matahari terbenam, dan deadline-nya adalah sebelum matahari terbit di tanggal 1 Syawal ya. Itu untuk zakat fitrah.
Syarat-syarat zakat mal itu pertama adalah milik penuh atau milik utam. Ya, artinya harta itu memang milik penuh eh, si muzaki, bukan harta kerjasama. Ya, kan suka ada harta yang memang harta apa bahasanya, harta yang dikumpulkan atau harta yang diproduktifkan karena kaitan dengan bisnis, biasanya joint venture gitu ya, musyarakah kerjasama. Nah ini yang maksud dengan milik utama atau milik penuh adalah harta yang memang dimiliki oleh dia dan sudah dikurangi segala beban operasional ya, semuanya sudah dikeluarkan, itu tinggal net profit. Kalau profit ya, kalau dikatakan net profit ya net profit, sudah dikeluarin semua, bayar hutang, semua kebutuhan sudah terpenuhi, nah sisanya itu sudah sekian, kalau sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan. Itu maksud milk utang itu maksudnya begitu. Yang kedua berkembang produktif, yang ketiga cukup nisab ya. Nisab itu ukurannya adalah 85 gram emas. Jadi kalau kita memiliki harta senilai 85 gram emas ya, dalam waktu 1 tahun dimilikinya atau haul, maka itu 2,5% harus dikeluarkan. Tinggal dikalikan saja harga emas berapa ya, kali 85, hitung nominal uangnya berapa. Kalau kita memiliki nominal segitu dalam jangka waktu 1 tahun, maka wajib tuh dikeluarin 2,5%-nya. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok bebas dari hutang berlaku 1 tahun atau haul. Kemudian di sini ada berbagai macam jenis harta ya, atau eh, harta atau mal yang wajib dizakati. Pertama binatang ternak. Ya. Yang kedua emas dan perak. Nisabnya sama 85 gram ya, emas murni dalam waktu 1 tahun, zakatnya 2,5%. Terus barang perniagaan atau perdagangan sama nisabnya ya, 85 gram emas 2,5%. Dan hasil pertanian ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi kalian sekalian, dalam ayat ini jelas ya, sangat jelas sekali Allah menyinggung bahwa yang kita berikan itu harus yang terbaik ya, harus yang terbaik, yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Kita sudah tidak suka baru diberikan kepada orang lain. Jadi ini perintah sekaligus teguran ya bagi mereka yang berinfak dari sesuatu yang sudah dia tidak sukai. Jadi nilai sedekah, nilai zakat, nilai infak itu sesungguhnya dari sesuatu yang kita masih suka ya, sesuatu yang kita masih bisa gunakan, masih kita pakai, tetapi karena ini perintah agama ya kita harus keluarkan. Jangan justru yang sudah tidak terpakai, sudah kita sendiri membicingkan mal itu, maksudnya kita sendiri enggan untuk memakai,
untuk menggunakan, tapi malah diberikan kepada orang lain. Harta kekayaan yang selanjutnya harus dikeluarkan zakatnya adalah kekayaan laut atau ma'adin. Ya, ma'adin itu hasil tambang. Adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis. Emas contohnya ya, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain. Terus selanjutnya rikaz. Rikaz itu adalah harta temuan ya, atau barang temuan. Rikaz itu harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut orang dengan harta karun ya, yang termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Itu disebut dengan rikaz. Rikaz itu 20% ya. 20%. Jadi kalau kita menemukan 1 juta gitu ya, maka 200 ribunya harus dikeluarkan. Yang ketiga, jenis zakat daripada harta adalah zakat profesi ya, atau pendapatan dari pekerjaan. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi ya. Bisa bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup misalnya profesi pegawai negeri atau swasta ya. Yang profesional itu seperti konsultan, dokter, ya, notaris, akuntan, artis, ya, sudah swasta dan lain-lain. Ya. Itu harus dikeluarkan zakatnya karena mereka termasuk profesi yang profesional. Bagaimana menghitung zakat pendapatan atau zakat profesi? Ya, itu 2,5%. Waktu untuk menghitungnya waktu besarannya 2,5%. Waktu mengeluarkannya itu dikiaskan dengan zakat tanaman ya, yaumul hasadi. Yaumul hasadi itu maksudnya hari atau waktu di mana dia mendapatkannya. Kalau zakat pertanian itu kan dikeluarkan ketika panen. Jadi zakat profesi itu oleh ulama dianalogikan atau dikiaskan kepada zakat pertanian. Jadi kalau panen maka disitulah waktu dikeluarkannya, haulnya itu. Jadi tidak harus 1 tahun. Maka 2,5% nominalnya dikeluarkan ketika mendapatkannya. Jadi kalau zakat pertanian itu kan ketika panen, kalau profesi ketika gajian gitu. Itu analogi ulama. Ini di surat Al-An'am ayat 141 ya. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasil yaumul hasadi. Bagaimana cara menghitungnya? Nisab, lihat saja nisab daripada zakat pertanian ya, 653 kg beras ya. Kalau asumsi harga beras itu 10.000, jadi tinggal dikalikan saja. Kalau misalnya 10.000 berarti kan 6.530.000. Jadi kalau dia menerima uang sebesar 6.530.000, maka keluarkan 2,5%. 2,5%-nya kan kecil sebenarnya. Dari 6.530.000 itu kecil sekali ya. 2,5%-nya itu keluarkan langsung. Jadi nisabnya itu adalah 653 kg beras. Karena zakat profesi itu oleh ulama dikiaskan dengan zakat pertanian atau hasil bumi gitu ya. Kemudian jenis yang keempat adalah zakat uang simpanan ya. Uang simpanan baik tabungan maupun deposito, investasi ceritanya nih ya, itu harus ada zakatnya. Dikenakan zakat dari jumlah terendah bila telah mencapai haul, berarti udah 1 tahun ya. Jadi simpan uang dalam bentuk deposito kalau sudah 1 tahun itu mencapai nilai 85 gram emas, maka dia harus keluarin 2,5%-nya. Kemudian zakat emas dan perak nisabnya sama ya, 85 gram emas dikeluarkan
atau kalau perak 595 gram perak. Kalau sudah memiliki harta sebesar itu dan dimilikinya sudah 1 tahun, maka 2,5% dikeluarkan. Yang kemudian yang terakhir adalah zakat investasi. Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap barang atau harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk usaha yang masuk investasi adalah misalnya bangunan atau kantor yang disewakan, ruko ya, saham, rental mobil, ya, investasi pada ternak dan lain-lain. Kemudian dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi, maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Jadi dikiaskan dengan zakat pertanian. Berarti ukurannya adalah ukuran haulnya adalah ketika mendapatkannya, ketika terdapat menerima gain, menerima keuntungan, menerima return. Tidak harus nunggu 1 tahun. Dan dikiaskan dengan tadi jumlahnya ya, jumlah daripada zakat pertanian nisabnya. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi ini ulama kontemporer tentang hukum Islam ya. Ulama hukum Islam kontemporer dari Mesir. Muhammad Abu Zahra juga sama ya, dan Abdul Wahab Khalaf sama dari Mesir juga. Abdurrahman Hasan dan lain-lain. Jadi dengan demikian zakat investasi itu dikeluarkan pada saat menghasilkan ya, sedangkan modal tidak dikenai pajak. Jadi kalau sudah dapat gain, investasinya sudah berhasil ya, mendapatkan keuntungan, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10% ya, itu untuk investasi. 5% itu adalah penghasilan kotor. Kalau 10% itu untuk penghasilan bersih. Artinya kalau masih dapat gain, dapat keuntungan, dapat return, tapi masih ada operasional, dikeluarkan dulu operasionalnya. Kalau sudah semua berarti tinggal mengeluarkan zakatnya, itu 10% untuk penghasilan net profit. Kalau masih revenue, pendapatan kotor, jumlahnya adalah 5%. Bagaimana kalau hadiah dan sejenisnya? Pertama, jika hadiah tersebut terkait dengan gaji, maka ketentuannya sama dengan zakat profesi atau zakat pendapatan. Dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar 2,5%. Jika komisi ya terdiri dari 2 bentuk komisi itu. Pertama, jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%, sama dengan zakat tanaman. Kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti maklar ya, dan lain-lain, calo, maka digolongkan dengan zakat profesi atau pembayaran zakat sama mengikuti zakat profesi. Kemudian jika berupa hibah itu pemberian cuma-cuma ya, terdiri dari 2 kriteria. Pertama, jika sumber hibah tidak diduga-duga sebelumnya, ya min haitsu la yahtasib, tiba-tiba ada orang ngasih sesuatu itu ya, pemberian dalam bentuk hibah, hadiah, uang kaget kira-kira gitu, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20%. Ya, 20% keluarkan. Yang kedua, jika sumber hadiah itu sudah diduga dan diharapkan, misalnya ikut sayembara undian gitu ya, undian, berarti kan dia sudah berharap akan dapat hadiah nih kalau beruntung, maka hibah tersebut digabungkan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%, yaitu jenis-jenisnya. Baik, sekarang kita masuk pada para mustahik zakat. Para mustahik zakat itu adalah golongan orang-orang yang menerima zakat ya, di luar mustahik tidak. Nah, ini 8 golongan yang menerima zakat yang sudah termaktub di surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha
wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Pertama lil fuqara, yang kedua orang-orang miskin, wal masakin, wal amilin, ya, para pengurus-pengurus zakat, petugas-petugas zakat. Wal muallafati qulubuhum, para muallaf yang dibujuk hatinya. Maksudnya orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya itu perlu diberikan zakat sebagai penguat dia untuk akidahnya yang baru. Wa fir riqab, para budak, ya, ini zaman dahulu orang-orang budak itu di dalam kendali tuannya. Sekarang tidak ada perbudakan, justru yang terbaik itu memerdekakan, ya, memerdekakan budak, karena perbudakan itu sudah dihapuskan oleh Islam, ya. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang, ya, orang-orang yang berhutang tentu saja hutang di sini bukan berarti hutang untuk sifatnya konsumtif, ya. Kalau berhutang saja hari ini banyak orang yang berhutang, tapi hutang di sini maksudnya hutang untuk kebutuhan yang sifatnya asasi, doruri, ya, sifatnya dasar, sifatnya pokok, ya, makanan pokok dia tidak mampu, maka dia berhutang hanya untuk sekedar makan saja harus berhutang. Wa fi sabilillah, untuk yang ketujuh adalah golongan yang ketujuh, ya, fi sabilillah, orang-orang yang ada di jalan Allah, orang yang sedang menuntut ilmu, yaitu termasuk salah satunya masuk ke jenis fi sabilillah, orang yang sedang berjihad. Wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan, ya. Musafir sedang menuntut ilmu, kehabisan perbekalan, itu termasuk ibnu sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim, itu adalah kewajiban dari Allah dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya, jadi ada 8 golongan. Fakir, miskin. Bedanya fakir sama miskin apa? Kalau fakir itu tidak memiliki profesi sama sekali, ya, itu fakir. Kalau miskin ada pekerjaan tetapi tidak mencukupi, ya. Pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk mengcover kebutuhan, itu miskin. Baik, ya, fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, riqab, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian kita akan lihat siapa pihak yang tidak boleh menerima zakat, ya, golongan yang tidak boleh menerima zakat. Pertama adalah orang-orang kafir, ya, dan golongan ateis. Yang kedua Bani Hashim atau keluarga Nabi. Yang ketiga orang tuanya dan anak-anaknya, karena itu merupakan bagian daripada kewajiban, ya, nafkah bagi pembayar zakat untuk memberi nafkah memang. Jadi tidak termasuknya zakat untuk keluarga mah, ya. Yang terakhir istrinya. Itu 4 golongan. Dan yang terakhir ini beberapa istilah yang kawan-kawan harus tahu dan hafal, ya. Pertama, muzaki. Muzaki itu adalah orang yang berkewajiban membayarkan zakat karena memiliki harta yang melebihi ukuran tertentu. Artinya orang yang sudah memiliki harta yang sudah mencapai nisab, sudah mencapai senilai 85 gram emas, maka dia disebut sebagai seorang muzaki, ya, sudah terkena kewajiban zakat. Yang kedua mustahiq, ya, orang yang berhak menerima zakat karena termasuk salah satu dari golongan orang yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai penerima zakat yang tadi itu, yang 8 golongan. Amil, ya, orang atau badan atau lembaga yang mengkhususkan diri untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Nisab adalah batas minimal, ya, untuk harta yang perlu dikeluarkan zakatnya, ya. Harta yang jumlahnya di bawah nisab tidak wajib dikeluarkan zakat. Tadi nisab itu berapa? Nisabnya adalah 85 gram emas murni. Haul
Untuk beberapa jenis harta, kewajiban zakat dikenakan jika harta tersebut sudah dimiliki selama jangka waktu tertentu. Ya, haul itu maksudnya 1 tahun. Jangka waktu itu disebut haul. Ya, karena ada yang tidak harus haul, seperti profesi. Ketika dia menerima gaji, disitulah haulnya istilahnya ya. Disitulah waktu dikeluarkannya, bukan harus menunggu 1 tahun. Kemudian zakat pertanian yaum hasadi, ketika panen, disitulah wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, kawan-kawan semuanya, saya kira itu untuk materi zakat ya, nanti diskusikan di dalam forum Zoom. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, kalau yang benar itu semua datangnya dari Allah, kalau ada yang salah itu datangnya dari kebodohan dari saya sendiri sebagai manusia biasa. Wa'alafu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.